Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus Masjid An-Nas dan jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan pujian syukur kehadirat Allah, dan wujud syukur itu kita wujudkan dalam bentuk ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan bersama-sama kita bermajlis taklim pada pagi hari ini. Insyaallah yang berkumpul di tempat ini termasuk dalam hadis yang disebutkan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu yang artinya dan seorang yang hatinya bergantung atau terpaut atau berpaut dengan masjid. Bergantung atau terpaut dengan masjid maknanya adalah karena ada sebuah kecintaan kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu jadi pengurus atau jadi jamaah. Jadi jamaah yang baik, jadi pengurus yang baik, dan kemudian ini tumbuh kembang rasa cinta kepada masjid, bergantung kepada masjid, nyaman di masjid, mikirin masjid, berjamaah di masjid, bahkan selalu memberikan perhatian yang lebih kepada masjid. Maka wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ini adalah mereka yang salah satu orang yang mendapatkan perlindungan pada hari akhir nanti, di mana tidak ada perlindungan kecuali diberikan kepada mereka. Di antaranya dari 7 golongan itu adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Bapak-bapak, mungkin ada ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki kita insyaallah setiap langkahnya takhuttu khati'atan. Jadi menjadi penghapus dosa setiap langkahnya. Kemudian wal ukhra, langkah yang lainnya tarfa'u darajatan, menjadi pengangkat derajat. Jadi siapa yang ingin dihapuskan dosanya oleh Allah dan ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka perbanyaklah melangkahkan kaki menuju masjid. Rangkaian dalam hadis itu disebutkan man tatahhara fi baiti min buyutillah, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya. Jadi sunahnya bapak-bapak itu bersuci dari rumahnya. Man tatahhara fi baitihi thumma masa, ya, kemudian berjalan ila baitin min buyutillah, berjalan menuju rumah-rumahnya Allah, termasuk mushola masuk, ya, pokoknya rumahnya Allah. Untuk apa? Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban yang Allah tetapkan. Jadi kewajiban salat diantaranya, kewajiban yang Allah tetapkan. Maka disebutkan langkah kakinya, dari kedua langkah kakinya, langkah yang satu menjadi penghapus dosa, langkah yang lainnya menjadi pengangkat derajat. Itulah indahnya kita yang bisa menyempatkan untuk hadir ke masjid. Langkahnya aja udah dihitung, apalagi sholat subuh, ya. Sholat subuh itu kan termasuk innal qur'ana aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar itu salat apa? Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat.
disaksikan oleh para malaikat. Untuk apa? Mereka membanggakan, mendoakan kita. Maka qobliyah subuhnya saja, qobliyahnya Pak, qobliyahnya saja itu disebutkan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raqata, tulisannya panjang itu. Raqatal fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar, khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia dan seisinya. Saking lebih baik daripada dunia dan seisinya, para ulama mengatakan kalau seandainya kita tidak sempat qobliyah subuh, padahal kita biasa melaksanakan qobliyah subuh, nggak sempatnya karena apa? Kesiangan. Bisa jadi kan? Mau sholat mau qobliyahnya kesiangan, kemudian mau sholat sunnahnya nggak dapat karena mungkin hajat harus dibuang dulu gitu kan, atau ada hajat yang lainnya yang harus. Maka ketika tidak sempat, diperbolehkan qadha qobliyah subuh. Bisa dilaksanakan setelah ba'da subuh, bisa dilakukan nanti nunggu matahari atau pada waktu setelah syuruk gitu. Sampai seperti itu. Jadi kalau ada orang yang setelah sholat subuh sholat lagi, itu menandakan kemungkinan dia lagi qadha ya. Lagi qadha. Bukan berarti dia aneh gitu. Memang buat kita aneh. Tapi ingat, tidak ada sholat sunnah setelah tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh, nggak ada. Kecuali sholat yang muqayyad. Muqayyad itu karena suatu sebab. Contoh, masuk masjid, ada sebab menjadikan dia untuk sholat tahiyatul masjid. Setelah wudhu, menjadikan dia sebab untuk sholat sunnah wudhu, itu boleh. Sementara kalau sholat sunnah yang lain yang disebut sholat mutlak tidak dibenarkan. Baik, itu pengantarnya, memotivasi kita untuk bisa memakmurkan masjid, terlebih pada waktu subuh. Buka surat An-Naba. Kita udah mau khatam ya untuk juz ammanya. Ilmunya udah sebanyak apa nih Pak Yanto kira-kira? Apa nanti diuji satu-satu katanya? Kita baca dulu. Kita baca satu lembar aja dulu. Dari ayat 1 sampai satu halaman ya, sampai 30. Nanti yang 31 sampai 40 insyaallah pada kesempatan yang lain. Biar ada waktu untuk bisa menjelaskan. Kita seperti biasa niatkan i'tikaf di masjid karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan tahsin, memperbaiki bacaan kita. Kita mengawali dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan
وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا كذابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 akhirannya mad arid lisukun. Dari ayat 6 sampai ayat 30 akhirannya adalah mad iwad. Pakai a semua, fathatain terakhirnya. Mim tasdid gunnah ya. Amma yatasaalun. Jadi kalau mau pakai ritme irama di tanda-tanda mat ya. Seperti di yatasaalun yatasaalun gitu. Jadi enggak menyalahi ilmu tajwid. Jangan di yang pendek-pendek. Amma yatasaalun. Coba. Amma yatasaalun. Amma atau amma? Kita pagi ini udah olahraga. Satu baca Quran, satu ayat nggak boleh nafas, ya kan? Satu ayat, maksudnya jangan nafas sampai dengan berhenti wakaf. Nggak boleh ngambil di tengah-tengah. Contohnya yang pendek. Alhamdulillahi Rabbil, itu namanya ngambil ya. Tapi harus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, maka jadi sehat kan? Belajar nahan nafas.
ya, bukan a. Apalagi ada yang biasanya tapi amma yatasaalun. Coba. Anin, tekan ya. Anin naba'il azim. Alladzi ya. Bukan allazi. Bukan alladzi, tapi alladzi. Alladzi hum fi, jangan hum fi, salah ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun ya. Alladzi hum kalla saya'lamun. Kalla atau kalla saya ya. Kalla saya'lamun. Bukan bukan summa, tapi thumma kalla saya'lamun. Alam ada qalqalahnya kan, walaupun di tengah. Alam naj'alil ardha mihada ya. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala bukan wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja jangan waja'alna, jangan jangan waja'alna, waja'alna ya, waja'alna naumakum subata, waja'alna naumakum subata, waja'alna al-laila libasa, waja'alnan ya, nan ada nun tasydid, walaupun ini ada al jadinya al syamsiyah. Waja'alnan nahara ma'asya, wa banayna fawqakum sab'an, ikhfa ya, sab'an shidada ya Pak. Wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan, idgham bi gunna, sirajan enggak usah
nggak usah wah gitu ya, tapi biasa wahaja ya. Coba waja'alna wa anzalna ikhfa wa anzalna jangan hati-hati minal mu'sirati ma'an ya, panjang mad wajib muttasil ma'an ikhfa langsung ma'an thajjaja. Coba wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Baik, kita pahami dulu. Ammat dari an nyambung ma. Amma yatasaalun, tentang apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya ya. Jadi ketika surat ini turun berkenaan dengan sikap kaum musyrikin, orang-orang kafir Mekah. Ketika itu mereka selalu ketika berkumpul di dekat Baitullah atau mereka sedang kongko-kongko itu sesama mereka, orang-orang kafir ini selalu membicarakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan? Ini Muhammad kenapa ya? Gitu kan? Karena menjadi pertanyaan kenapa? Karena dulu ini mereka percaya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu mendapatkan julukan apa? Al-Amin. Ketika umur 35 tahun itu. Julukan ini adalah julukan yang luar biasa. Artinya bukan hasil daripada pencitraan, bukan. Tetapi karena perangi akhlak yang mulia yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan julukan Al-Amin. Dan apa yang diucapkan oleh lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy itu percaya, iya. Tetapi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun, disitulah mulai mereka mengingkari Nabi Muhammad. Faktornya banyak. Ada yang faktor ekonomi, bisa. Kok bisa faktor ekonomi? Karena apa? Mereka awal-awalnya adalah nyembahnya apa? Berhala. Karena berhala itu dia disembahan, itu jadi komoditas perdagangan. Jadi jual beli berhala. Nah, jadi mengganggu ekonomi mereka. Apalagi ada hal-hal yang dilarang. Miras itu adalah investasi yang menarik pada waktu itu. Miras, minuman keras itu dijual belikan. Datang Islam dilarang, suruh ditumpah-tumpahin. Maka disitulah mereka menjalani pertentangan atau mereka menentang banyak hal, sehingga mereka membicarakan Muhammad ini orang yang gila, terkena sihir, atau hanya orang yang pandai tenuh gitu kan. Mereka juga mengatakan Al-Quran dibahas juga. Al-Quran itu apa sih itu? Itu karangan Nabi Muhammad SAW, begitu kan? Karangan Muhammad. Ya kan? Kemudian mereka mengatakan kata Muhammad itu ada hari akhir. Kita kagak bakalan kok. Kita cuman hidup di dunia. Kita itu kagak bakalan dibangkitin lagi. Tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari pembangkitan. Apa yang dikatakan Muhammad itu adalah suatu kebohongan yang besar.
Jadi maka di sini disebutkan amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Anin nabail azim. Jadi mereka meyakini tidak akan terjadi kiamat, kagak ada. Kita cuman hidup di dunia. Ternyata disebutkan mereka, yaitu yang diberitakan atau yang mereka saling bertanya adalah anin nabail azim, tentang berita yang besar. Apa itu berita yang besar? Hari kiamat. Hari kiamat itu berita yang besar. Maka kita diperintahkan dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya hari kiamat, hari bergoncang itu adalah sesuatu yang sangat besar. Maka digambarkan pada ayat yang keduanya, pada hari itu kamu melihat, ya, kulli murdi'atin amma ardu'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Pada waktu itu orang yang menyusui meninggalkan susuannya. Apa artinya? Mau lagi netein anaknya sampai ditinggal anaknya, karena saking dahsyatnya kejadian pada waktu itu. Enggak urusan lagi sama anak. Pada waktu itu orang hamil keguguran, kandungannya itu gugur gitu. Bahkan disebutkan wataron nasa sukara. Pada hari itu kamu melihat manusia itu dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Bukan karena mereka mabuk, enggak, cuman karena azab Allah itulah yang amat besar. Orang yang mabuk gimana kalau jalan? Sempoyongan. Ketika terjadi gempa, sempoyongan enggak jalan. Ya sempoyongan, jadi kayak orang, gambarannya kayak orang mabuk. Saking dahsyatnya, maka disebutkan anin nabail azim, itu hari kedahsyatan yang sangat dahsyat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang hum mereka fihi, di dalamnya, mukhtalifun, berselisih. Mereka berselisih. Bukan berselisihnya karena mereka mau iman, enggak. Tetapi perselisihan mereka itu adalah cuma debat sana debat sini, mengingkari akan datangnya hari yang sangat dahsyat itu, hari kiamat. Kalla saya'lamun. Ingatlah, ya, atau jangan begitu, saya'lamun, kamu nanti akan mengetahui. Nanti kelak mereka akan tahu. Maka diulang kan? Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian jangan begitu, kelak mereka akan tahu. Nah ini bakalan mereka suka tidak suka akan ditunjukkan benar-benar terjadinya hari kiamat. Walaupun mereka ingkar, ya, nanti mereka akan melihat. Kalau kita kan mengatakan surga itu ada karena apa? Iman. Nanti kita akan melihat dengan ain kita, dengan mata hati kita. Bahasanya kalau sekarang kita ngelihat pakai mata hati, ya, mata hati atau mata batin, karena iman. Nanti kita akan melihat dengan mata yang real. Mata kita melihat bagaimana surga, bagaimana neraka. Nah itu. Kemudian disinilah Allah kemudian menunjukkan tanda kebesarannya. Allah sudah menciptakan kalian dari yang tidak ada menjadi ada. Sampai-sampai mereka selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan bahwasanya apa? Inna hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Itu kata-kata orang-orang yang ingkar apa? Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, dan di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Itu kata-kata siapa? Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat Allah menunjukkan tanda kebesarannya. Allah Maha Kuasa. Maka pada ada 9 ayat pada ayat berikutnya, ayat 6 sampai ayat 16 dijelaskan. Pertama, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Allah Maha Kuasa kan?
Kita melihat, lah bukannya bumi itu bulat, betul nggak bulat? Tetapi karena saking luasnya bumi, karena bulatannya yang besar, maka tempat kita berdiam ini nampaknya adalah menjadi hamparan. Ya, karena saking besarnya bumi. Ya kalau kecil mah kita ngelihat langsung depan itu langsung kayak jurang gitu kan. Nah, yang belakang mungkin muter lagi gitu. Karena saking besarnya bumi ini yang kita diami nampaknya adalah hamparan. Tetapi kalau dilihat dari antariksa tempat lainnya, maka nampak kita ini adalah hidup dalam lingkaran atau bundaran yang bulat itu. Itulah bumi. Yang kedua Allah jelaskan, wal jibala autada, bukankah kami telah menjadikan dan gunung-gunung sebagai autada, sebagai pasak. Sehingga dengan adanya pasak tahu kan ya? Bukan pasak bumi gitu kan, kalau bangun pondasi-pondasi. Dengan adanya pasak-pasak ini dan gunung dijadikan pasak, bumi itu tidak berguncang, aman, nyaman dan bisa ditempati. Sudah demikian rupa Allah ciptakan bumi itu. Kemudian apa? Wa khalaqnakum azwaja. Allah jelaskan. Yang ketiga, Allah jelaskan tentang kekuasaannya. Dan kami menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan, laki dengan perempuan, bukan laki dengan laki, ya. Atau perempuan dengan perempuan, tapi laki dengan perempuan. Pak Yanto harusnya sama Bu Yanti gitu kan, contohnya gitu kan, ya. Nggak boleh Yanto sama Tono, nggak boleh. Itu nanti jadi masalah. Itu bisa cepat turunnya azab itu. Benar, bisa cepat turunnya azab. Maka alhamdulillah kita umat Islam adalah umat yang kekeh dan kuat memberantas atau bahkan menolak LGBT. Sementara, mereka yang mengikuti LGBT adalah mereka yang nanti akan kehabisan umatnya, akan kehabisan manusia karena tidak beranak pinak. Maka agenda orang-orang yang tidak suka sama Islam, terus mereka menggembar-gemborkan LGBT agar menjadi hal yang lumrah pada kehidupan masyarakat, sehingga nanti umat Islam itu tidak berkembang, ya kan? Tuh. Makanya kita lihat negara-negara barat sudah mulai mikir-mikir kalau mengiyakan masyarakatnya habis, yang datang adalah jadi para imigran, kan begitu jadinya kan, yang bekerja para imigran. Karena apa? Orang laki-lakinya demennya sama laki-laki, orang perempuannya ngejar karir, tidak mau nikah, itu kan akhirnya habis pribuminya, datanglah orang-orang lain. Nah ini ya itu pasti ada hikmahnya, mungkin itu cara Allah memberangus mereka juga ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna, dan kami jadikan naumakum subata, tidur kalian itu istirahat. Kok tidur dibahas? Iya, Bapak mempunyai kekuatan bisa duduk di masjid ini karena tidur, ya. Mungkin mereka yang tidak sempat ke masjid itu karena begadang gitu kan, bisa jadi kan. Jadi ketika pas udah jelang subuh baru liar-liar mata, jam 3 baru masuk rumah gitu kan, udah nggak kuat tidur plak, mungkin subuhannya lewat, bisa jadi. Makanya dengan kita tidur itu menguatkan energi, mengembalikan energi yang telah terkuras, kembali energi sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waja'alna al-laila libasa, waja'alna, dan kami jadikan al-laila itu malam. Jadi namanya laili itu artinya malam. Libasa sebagai pakaian. Loh, malam sebagai pakaian apa maknanya? Coba. Karena bumi itu dibungkus dengan malam, ya kan? Dibungkus itu artinya jadi apa? Jadi kelihatan apa enggak? Jadi tidak nampak. Bumi yang tadinya nampak, ya, pepohonan yang nampak pada siang hari, ketika datangnya malam dibungkus dengan malam, ya kan? Sebagaimana baju ini membungkus badan kita, tidak kelihatan kan? Tidak kelihatan. Di sini ada tatonya apa enggak, ada belangnya apa enggak kelihatan karena dibungkus. Nah itu, jadi malam membungkus siang. Itulah ciptaan Allah. Artinya apa?
Allah membuat keadaan bagaimana perputaran bumi ya, yang mengelilingi matahari, yang menjadikan bisa terjadinya malam dan siang. Wa ja'alna, dan kami jadikan an-nahara, siang, ma'asa, sebagai tempat penghidupan, mencari kehidupan. Normalnya kan begitu ya, pagi keluar, sore pulang, malam berkumpul sama keluarga. Sekarang anak-anak mudanya kebalik, malam ngeluyur jadi kayak kalong, pagi pulang tidur, bangun sore atau siang, kan begitu kebalik ya. Malam ngapa mereka? Ya macam-macam. Nah ini yang menjadi hal yang kurang positif, karena angin malam harusnya kita berlindung dari angin malam, malah angin malam kita cari-cari kan, nyari angin malam, akhirnya badan pada rusak ya kan. Kan macam-macam itu. Ada tulang, ada apa namanya, tulang, kenapa? Kena paru-paru tulang. Kan macam-macam penyakit-penyakit akhirnya muncul pada anak-anak muda. Anak muda baru 35 tahun udah kena stroke. Anak muda 40 tahun udah mulai kena gula, kena diabetes, nah macam-macam ya. Nah, ini akibat pola yang salah. Malam jadi siang, siang jadi malam. Tapi Allah sudah menjelaskan, malam itu untuk rehat dan siang untuk mencari penghidupan, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, mencari penghidupan, mencari ilmu, mencari kesenangan dan seterusnya. Wa banaina, dan kami bangun fauqakum, di atas kalian, sab'an, 7 apa? 7 langit, syidadan, yang kokoh. Ini menunjukkan di atas kita itu ada 7 lapisan langit, 7 atmosfer, bisa ada yang mengatakan seperti itu. Dan ada penyanggahnya nggak? Pernah nggak Bapak pernah mendapatkan tiang penyanggah langit itu? Nggak ada. Di mana-mana kalau ada langit ada penyanggah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna, dan kami jadikan sirajan. Sirajan itu pelita, wahaja, yang sangat terang. Apa maksudnya pelita yang sangat terang? Matahari. Matahari itu tidak hanya menerangi, tetapi cahayanya selain menerangi luar angkasa raya itu, juga cahayanya, panasnya dimanfaatin nggak? Bermanfaat untuk bunuh virus, ya nggak? Lagi zaman rame-ramenya corona gitu kan. Kalau saya lewat itu banyak emak-emak, bapak-bapak pada berjemur ya. Kalau dulu kan yang dijemur baju ya Ustaz ya, ikan asin gitu kan. Sekarang orang pada berjemur jam 10 gitu kan, jam 9 udah mulai berjemur. Kadang-kadang istri saya udah ribut aja, udah sana naik ke lantai 4 di pondok itu, naik ke lantai 4 berjemur sambil ngapain tanaman, kayak yang penting kena matahari. Itu apa? Vitaminnya ada di situ, vitamin D. Apalagi panasnya membunuh bakteri, membunuh virus. Sampai teman itu ada seorang hafal Quran itu di pondok itu, orang Madura, ngedrop, dibawa ke rumah sakit UIN. Sampai di rumah sakit UIN itu apa namanya, kandungan oksigen darahnya itu sangat rendah. Malah suruh dijemur sama dokter, bukan langsung ditanganin, tolong dijemur. Dijemur 1 jam gitu. Habis itu kandungan oksigen dalam darahnya naik, itu cepet itu. Apa maknanya? Jangan dikira panas matahari yang selalu kita hindari itu tidak memberikan manfaat. Emang menurut penelitian kedokteran atau ahli kesehatan ada waktunya, ya kan? Ada waktunya kapan matahari itu bermanfaat untuk kita dan mana yang kira-kira bisa merusak organ tubuh kita. Tuh. Dan disinilah waja'alna sirajaw wahaja, dan kami jadikan pelita itu sangat terang. Wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirati, dari awan-awan itu. Jadi langit hujan karena kita ngeliatin apa? Ada awan, ya enggak? Awan yang tebal kita lihat belum tentu juga menurunkan hujan. Hari Jumat kemarin saya khutbah Jumat di Pondok Pinang di Masjid At-Taqwa PU. Udah pas mau keluar, baru mau jalan karena janji ada acara sama anak-anak yatim, tengah 2 hujan deras.
Saya tungguin sampai dari jam tengah 1 lebih, hampir jam 1 sampai hampir tengah 2. Dan di situ saya lihat di CCTV, ternyata di Cirende itu nggak hujan, terang. Itu kan padahal dekat banget ya, Pasar Jumat sama Cirende itu kan, Pondok Pinang Cirende dekat banget. Tapi bisa begitunya Allah kadang-kadang membagikan mana area hujan, mana area yang tidak hujan. Nah, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. 7, Allah turunkan apa? Ma'an sajjaja, air yang tercurah. Dari air ini apa? Linukhrija bihi habba wa nabata, untuk kami tumbuhkan dengannya biji-bijian, wa nabata, dan tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Ayat ini dari ayat 6 sampai ayat 16 kemudian dijelaskan tentang bagaimana Allah menjelaskan Allah maha kuasa begitunya, masa nggak bisa menghancurkan itu semua, itu kan? Allah maha menciptakan, menidurkan, menciptakan malam siang, membangun 7 lapisan langit itu, menciptakan matahari, menurunkan hujan. Masa Allah nggak kuasa menghancurkan alam semesta ini? Nah ini ya, maka dari sinilah ini menjadi pelajaran untuk kita untuk meyakini apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena menjelang syuruk ya, silakan mungkin ada pertanyaan Bapak-bapak. Jika ada pertanyaan, syuruk jam berapa Ustaz? 5.6 ya? Udah masuk ya? Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tidak akan maksain untuk jelasin karena ini yang penting kita mendapatkan pemahaman, dapat ilmu taksinya, kemudian kita bisa memahami ayatnya. Insya Allah penjelasan berikutnya kita kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kita mencarikan upaya apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Siapa yang bersuci dari rumahnya menuju masjid, salat berjamaah, salat subuhnya berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah. Ini ngaji ini zikir atau bukan? Zikir. Zikir itu nggak mesti subhanallah alhamdulillah. Ngaji itu adalah berzikir ya, berzikir. Apalagi kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian ketika datang syuruk melaksanakan 2 rakaat. Salat 2 rakaat, maka Rasulullah menyampaikan seperti mendapatkan pahala haji dan umrah, tamatin. Sampai disebutkan sempurna. Paling tidak kita setiap hari Ahad itu saja kan, atau Ahad keberapa gitu kan bisa begini nih, mendapatkan memperoleh pahala haji dan umrah secara sempurna dengan cara kita upayakan berangkat dari rumah udah punya wudu, datang ke masjid, salat subuh berjamaah, duduk bermajelis ilmu. Ya duduknya nanti kalau ternyata lagi dengerin ngantuk-ngantuk itu mah rezekinya ya. Berarti Allah memang yang penting kita udah niatan ngaji, kemudian waktu syuruk kita salat 2 rakaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan min hamdan ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal khayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang, kepadamu kami mohon curahan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Berikan ampunan kepada kami, ampunan kepada orang tua kami, ampunan kepada kerabat sanak famili kami, dan ampunan kepada guru-guru kami, terlebih ampunan kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah wafat ya Allah. Berikan mereka nikmat di alam kubur, jauhkan mereka dari azab kubur, dan berikan mereka sebaik-baik tempat di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di masjid ini ya Allah. Terimalah ibadah solat kami, terimalah iktikaf kami, terimalah bacaan ayat-ayat Al-Quran kami, dan jadikan masjid ini adalah masjid yang berkah, dan
berkah pula untuk pengurusnya, berkah untuk jamaahnya, berkah untuk para donaturnya ya Allah, berkah pada kehidupan keluarganya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang saleh dan salehah, rezeki yang selalu Engkau tambahkan. Jika di antara kami, keluarga kami, jamaah kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada yang sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada yang mengalami terlilit hutang, berikan solusi untuk menyelesaikannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kehidupan keluarga kami ya Allah, berkahilah kehidupan keturunan kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang berkah dan berlimpah. Jika rezeki kami sedikit, banyakkan. Jika tidak ada, adakan. Jika sulit, mudahkan. Jika jauh, dekatkan. Jika di langit, turunkan. Dan jika di bumi, keluarkan. Sesungguhnya Engkau maha sebaik-baik pemberi rezeki. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadikan lisan ini lisan yang untuk berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Dan jadikan kami ini menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur, serta mampu selalu bersabar terhadap kesulitan atau ujian yang menimpa kami. Dan jadikan kami termasuk hamba-Mu yang cenderung untuk memperbaiki ibadah kami ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-Mu ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan pada hari akhir nanti ya Allah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, pertemukan kami di bulan Ramadan, dan berikan kepada kami kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ya Allah. Dan Engkau berikan kecukupan kepada kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.